Makanya waktu kita berangkat ke sana aja, Kak lama juga ya kalau naik pesawat karena baru pertama kali. Iyalah lo sekali berangkat ke Brazil bro. Sampai akhirnya waktu lawan Zimbabwe itu, Zimbabwe ngegolin, anak kita selebrasi, saking senengnya digendong-gendong kayak gitu. Menarik ya ini kolaborasi ya, karena kita kan juga sekarang sebenarnya sedang mengangkat semangat ini mas. Pembicara-pembicara lain juga kemarin juga mengatakan kolaborasi semuanya. Apa sih mas yang menjadi penghambat kenapa sih kita tuh nggak bisa kolaborasi banget gitu kan? Sekarang sebenarnya kan banyak banget masalah sosial, masalah apa gitu kan. Sebenarnya mungkin gampang dijawab ya kan dengan kolaborasi itu. Apa sih sebenarnya masalah yang membuat kita tuh nggak bisa berkolaborasi dalam beberapa gitu, hal gitu? Sebenarnya pertama ada sisi ego masing-masing di antara kita, seperti itu. Yang kedua adalah terkadang kolaborasi tidak ketemu kalau tidak ada konflik interestnya. Dalam artian konflik interest yang positif yaitu sebenarnya mereka mau bantu itu nilai tambahnya apa? Jangan-jangan misalnya kita bertiga berkolaborasi, yang untung hanya satu sisi saja. Saya nggak untung, dia nggak untung juga, atau cuma dua aja, ini nggak untung. Untung dalam hal ini adalah ruang aktualisasi, pengakuan kak, penghargaan kak, dan lain sebagainya seperti itu. Nah itu yang terkadang tidak berjalan maksimal. Kayak ini kan, ini mereka bantu, ini bantu dan sebagainya. Habis itu kegiatan aktivitas ini saya coba pertemukan dengan Pak Gubernur pada saat itu. Karena jadi kan mereka merasa saya diwongke. Saya dihargai. Saya pada saat itu saya from CSR, panggung bukan di saya, yang mereka inilah. Saya hanya memfasilitator nih Pak Gub, ini mereka terima kasih udah. Dan mereka hanya butuh foto, mereka butuh di ini terima kasih, berapresiasi. Mereka hanya perlu pengakuan bahwasanya mereka dalam kondisi seperti ini mereka masih bisa terlibat, mereka masih bisa berpartisipasi dalam itu. Kalau semangat gotong royong kepedulian nggak usah khawatir, dermawan kita cukup tinggi kok. Indonesia punya semangat itu. Tapi bagaimana nih? Bukan kita sebagai payung merasa kita bawa mereka, tapi kita mencoba menjadi mangkoknya. Bagaimana mewadahi mereka, biarkan mereka semua ini yang mencoba mengapresiasi dan lain sebagainya. Itu sih yang kita coba tonjolkan, karena ini nih di bawah ini terkadang kan mereka sekarang nggak mau, orang nggak, saya mau tampil sendiri. Dan dari sisi perusahaan ada PR, kita tahu bahwasanya CSR itu juga PR juga, seperti itu, sebagai citra, nah itu kan kita juga membantu mereka juga, seperti itu. Itu yang strategi-strategi itu yang Mas Mahir susun ya kita kemas seperti bahwasanya ini adalah kolaborasi, panggungnya ya kalian ini yang bantu, bukan kita gitu. Wow, luar biasa. Kalau balik ke CSR-nya Mas ya, sebagai orang awam, CSR itu sebenarnya misalnya gini, ada suatu program dari perusahaan migas, apakah CSR-nya tersebut harus disalurkan sesuai dengan sektornya, ataukah sebenarnya misalnya migas bisa ngomongin tentang apa lagi? Pendidikan, lingkungan, atau kalau gimana lingkungan tuh, Mas? Kan masih lengkap. Oh iya, oke. Misalnya pendidikan gitu. Seberang sektor, nyebrang sektor, apakah itu memang seperti itu atau kebanyakan kayak gimana Mas sekarang korporat di Indonesia? Jadi balik lagi, yang namanya perusahaan, terutama perusahaan besar atau menengah, mereka pasti punya visi misi, mereka punya goals dan lain sebagainya. Nah kita sebenarnya mengacu kepada itu aja. Goalsnya mereka itu apa? Kayak Astra terkait dengan karya anak bangsa, mereka pakai SDM tuh. Nah balik lagi, sebenarnya itu core dari perusahaan itu goalsnya mau apa? Apakah pendidikan kah? Apakah lingkungan? Jadi CSR yang benar adalah sesuai dengan visi misi mereka. Kalau perusahaan TBK, mereka punya wajib namanya laporan tahunan, yaitu sustainability report mereka, GRI mereka. Nah di situ tertuang goals mereka apa, aktivitas CSR mereka apa, sustainability. Nah sekarang itu kita bicara CSR, sektornya sekarang rata-rata perusahaan udah bicara mengenai SDGs. Nah kalau SDGs mah itu kita semua udah bisa melakukan apa aja, tinggal poin mana nih dari 17 poin SDGs itu mereka mau melakukan. Seperti itu. Jadi sebelum kita melakukan aktivitas CSR, kita balik lagi ke perusahaan, goals kalian itu apa, benang merah kalian itu apa. Misalnya tadi mengeksplorasi kah dengan lain sebagainya, berarti kan terkait dengan lingkungan bisa
kita bicara SDM lingkungan untuk jangka panjangnya, sustainability seperti apa. Nah, balik lagi benang merah perusahaan yang mau disasar itu apa gitu. Jadi masih harus sesuai ya. Yang penting kan karena kan ini terkait dengan sustainability mereka seperti itu. Dan ini pertanyaan orang awam juga Mas. Jadi kan sebenarnya industri kan cuman nggak terbagi merata ya, kayak maksudnya kan biasanya pabrik-pabrik tuh di kota mana gitu Mas. Dan misalnya yang ada industri migas di mana aja. Betul. Nah, untuk negara untuk provinsi yang nggak kebagian atau misalnya sedikit banget gitu, itu apakah bisa CSR tuh lintas daerah gitu atau cuman di daerah situ aja si perusahaannya bisa berbagi? Memang pertama gini, rata-rata memang eksplorasi itu atau aktivitas industri pasti di luar Jakarta. Karena saya di DKI Jakarta, keuntungan saya adalah semua kantor pusatnya pasti ada di Jakarta. Pasti ada di Jakarta. Sebenarnya keuntungannya itu aja. Kalau eksplorasi tidak ada, tapi sehingga saya pun juga walaupun dia eksplorasi di luar, tapi kan dia transaksinya di Jakarta. Jadi kita pun bisa juga mendapat itu. Yang kedua adalah untuk teman-teman, maksudnya di daerah luar yang tidak ada eksplorasinya itu sebenarnya bisa juga tergantung dari kita. Kita bisa menyasar tidak goals ataupun visi misi perusahaan tersebut. Kan sebenarnya yang penting kan inline dengan perusahaan. Saya bicara lingkungan ya, yang mengakses mengenai itu seperti itu. Dan itu nanti tertuang di sustainability report mereka, betul. Jadi kan yang penting inline dengan itu. Walaupun misalnya aktivitasnya di Papua, tapi mereka support misalnya di pesisir Sumatera atau Kalimantan, nggak apa-apa ya. Tapi inline ada programnya. Gitu. Yang kedua juga sekarang kan kita jual program itu udah jual narasi. Ini cerita success story-nya apa atau insight story-nya apa. Nah itu bukan hanya program yang siapapun bisa buat gitu. Nah balik lagi sih kreativitas kita itu seperti apa gitu. Yang pertama, yang kedua bagaimana jejaring kita itu yang lebih terpenting karena saya percaya ada teman saya bilang networking is a king. Nah itu sih bagaimana kita walaupun di luar tapi kita bergaul dengan organisasi dan itu yang mendekatkan kita karena ya balik lagi yang saling kenal lah atau apa yang jauh lebih mudah. Kalau untuk receiver Mas yang menerima CSR, apakah forum CSR ini sudah ada pakemnya? Maksudnya gini, udah ada list orang-orang atau bagian-bagian sektor-sektor yang akan menerima CSR. Apakah bisa nih kita yang misalnya kita ada program, saya misalnya ada program nih Mas, di sekitar sini aja butuh pendidikan misalnya, anak-anak di sekitar sini butuh pendidikan. Kami butuh dana. Apakah bisa kami tuh apply ke pitching gitu? Pitching ya, kita apply, kita bikin pitching, entah apply-nya ke corporate atau ke forum CSR. Mas, ini nih daripada Mas kasih ke sana yang sudah ada yang mendanai, cobalah dana itu pindahkan ke sini karena kami punya program seperti ini. Ini ada marketnya nih Mas, ada yang menerima dan mereka memang membutuhkan. Apakah bisa Mas kita apply gitu misalnya? Bisa aja sih. Kalau kita kan sebenarnya gini, kita udah juga mengklasterkan perusahaan-perusahaan yang melakukan aktivitas CSR apa aja. Jadi kita nggak asal menyasar aja nih tebar uyah misalnya kayak gitu. Semua perusahaan kita kirim proposal dari sana. Jadi kalau misalnya kita bicara pendidikan, perusahaan mana yang fokus terhadap pendidikan, perusahaan mana yang memang memberikan aktivitas CSR-nya di bidang pendidikan, itu yang pertama. Yang kedua, perusahaan itu kalau mereka udah suka dengan programnya, mereka nggak segan-segan. Kadang mereka mensupport itu sampai dengan luar negeri terkadang. Kalau memang untuk mengembangkan, karena buat perusahaan sendiri aktivitas mereka kan bukan CSR, mereka itu ya bagaimana corporate itu terkait dengan profit, dengan aktivitas mereka udah sibuk. Ini kan CSR hanya bagian saja. Jadi kalau ada sebenarnya NGO, komunitas yang memang mempunyai program bagus, mereka udah nggak perlu lagi mikir, oh ya ini programnya saya ciptain, mana ini dananya saya masukin ke sini, terus bagaimana dampak impact PR-nya, bagaimana dampak terhadap masyarakatnya, terhadap binaannya, kita lihat KPI-nya apa aja. Kalau itu sudah sesuai, mereka udah sustainable sih, mereka bisa support. Pertanyaan selanjutnya Mas, misalnya dia perusahaan A nih, biasa mereka menyalurkan CSR ke Mas Mahir misalnya ya yang menerima, misalnya NGO, Mas Mahir NGO ngirim ke sana. Nah tiba-tiba saya nih apply nih ke mereka, yang dana ke situ ke sini dong. Nah itu gimana Mas, maksudnya apakah memang ada kontrak untuk CSR program CSR
corporate ini untuk di situ terus atau memang mereka per tahun aja Mas? Per tahun aja, karena kan baik lagi sebenarnya kayak pemerintah juga, mereka juga punya dana tahunan, sehingga di akhir, nah baik lagi terkadang kita itu memasukkan itu di awal tahun atau tengah tahun, sebaiknya masuk itu di akhir di tengah tahun lah, September Oktober, karena di saat itu mereka merencanakan sebenarnya sama lah dengan pemerintah, mereka perencanaan anggarannya kemana seperti gitu apa. Ya. Jadi kadang kan mereka memaksakan, wah ini nggak dapat ya, karena mereka anggarannya udah di akhir tahun, mereka udah catat nih, masuknya seperti itu. Nah jadi baik lagi strategi sih, strategi sebelum masukkan proposal, pertama pasti punya narasi ataupun gagasannya apa, program yang menarik apa, kenapa sih perusahaan ini harus memberikan dana ini ke mereka, habis itu inline-nya atau benang merahnya, kenapa harus saya yang membantu, tadi benang merahnya. Nah yang kedua, impact-nya seperti apa, terus bagaimana memastikan program ini sustainable, kan itu yang ditanyain perusahaan. Nggak hanya one shot saja, perusahaan juga ngapain juga, kalau misalnya one shot akhirnya mereka nggak bisa ngukur KPI-nya gitu. Nah jadi bagaimana strategi kita membuat proposal sekreatif mungkin. Habis itu timingnya, bagaimana masukkan pada saat timing yang tepat. Ketiga, siapa nih yang mereferensikan. Nah itu lagi juga menjadi sebuah walaupun tidak referensi, tapi menjadikan referensi jauh lebih tepat juga gitu. Karena di bayangan saya nih ya, misalnya CSR sudah diterima oleh NGO X, sudah disalurkan kepada yang membutuhkan, misalnya pendidikan segala macam. Next stepnya, next year-nya, mereka tuh membutuhkan itu lagi untuk tetap sustain, Mas. Nah, bayangan saya kalau misalnya itu dana itu dialihkan untuk NGO yang lain, itu kan berarti mereka stop, Mas. Nah, terkadang itu yang namanya namanya sustainability project. Jadi proyeknya terus-terusan tapi impact-nya nggak ada. Oke. Makanya kayak ini yang kita lagi kritisi juga, bagaimana panti asuhan atau panti-panti yang lain selalu kan disuapin terus tapi tidak dicoba cari exit plan-nya seperti apa, karena itu sustainability project. Yang kita butuhkan ada sustainability impact. Udah, kalau ini bagaimana kita punya KPI, kita punya goals, yang mau kita bantu ini sampai dengan 5 tahun ya, selanjutnya kita mau pergi nih untuk bisa bantu yang lainnya. Nah, sehingga nantinya mereka bisa membiayai operasional mereka sendiri, seperti itu. Nah, itu yang kita pikirkan supaya tadi sustainability impact-nya yang kita butuhkan kan impact-nya berkelanjutan, bukan proyeknya terus-terusan dia Dan ini salah dua yang Mas Mahir udah sebutkan, salah dua kerjaan yang udah Mas Mahir sebutkan, dan ternyata kata kuncinya itu adalah membuat sesuatu menjadi mandiri nantinya. Dan yang ketiga kan tadi Mas, kita sempat bicara di behind the scene tentang, ini boleh ceritakan nggak ya? Boleh. Yang tadi yang Avengers dikumpulin lagi. Boleh. Siap. Itu juga sebenarnya dalam rangka membuat Indonesia mandiri di masa depan. Dan tidak bergantungan lagi dengan produk luar ya Mas ya. Betul. Mungkin boleh diceritakan sedikit. Ini sangat menarik nih. Yang tadi menarik sekali nih sebenarnya. Kita baca yang ketiga nih Mas, gila banget nih Mas Mahir. Yang tim inovasi. Tim inovasi. Jadi kebetulan kita sama teman-teman lagi diminta bantu untuk menjadi tim kerja akselerasi inovasi di bawah Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Ini resmi dan memang ada SK-nya. Jadi kita mencoba menyeimbangkan bagaimana dunia penelitian kita ini bisa dimanfaatkan oleh dunia industri. Seperti kita ketahui, dunia penelitian kita atau inovator kita mempunyai dunia sendiri. Dalam arti, mohon maaf tanpa merasa hormat, bengong sedikit, mereka mencoba meneliti, bengong, oh bagus nih buat ini, yaudah saya neliti. Memang ada anggaran, ada dana, ada prasarana untuk seperti itu. Tidak salah juga seperti itu. Mencoba menjadi idealisme. Di dunia industri coba melihat, bukan mereka menyampingkan atau mereka mencoba tidak memandang sebelah mata mengenai penelitian, tapi memang terkadang apa yang diteliti di dunia industri merasa, oh ini kok tidak sesuai yang kita butuhkan ya, ini tidak marketable ya, ini tidak tidak sesuai dengan demand yang dibutuhkan saat ini. Nah sehingga mereka R&D-nya tidak berkembang juga. Jadi ini jalan sendiri semua. Nah, di tim kerja akselerasi inovasi inilah bagaimana mencoba mengkolaborasikan ini, di mana demand dan driven marketnya ada di dunia industri.
bagaimana penelitian kita dipakai dan digunakan oleh dunia industri. Caranya adalah kita sedang belanja masalah, kita coba brainstorming dengan berbagai pihak. Sebenarnya ada dua hal yang berjalan tapi tidak tahu ini titik temunya di mana. Di dunia perguruan tinggi atau penelitian mereka tidak tahu sebenarnya kebutuhan dunia industri itu apa sih, yang dibutuhkan apa, yang permasalahan apa. Karena terkadang mereka menganggap karena memang dunia industri juga sisi kompetitif dan lain sebagainya, mereka tidak mau diketahui inovasi-inovasi seperti apa ini karena terkait dengan kompetisi perusahaan seperti itu. Di satu sisi perusahaan juga melihat apa iya perguruan tinggi bisa menjawab masalah kita, apa iya perusahaan bisa menyelesaikan aktivitas kita dan sebagainya. Nah, tidak ada sistem atau ekosistem yang terbentuk saat ini. Nah, kita sekarang di tim kerja akselerasi inovasi adalah membuat standar hubungan baru antara perguruan tinggi dengan dunia industri. Nah, kebetulan karena koordinatornya ini kerja di salah satu multinational company. Dan kita dulu kenal pada saat zaman ilmuwan itu sama Mas Arief Satria, Rektor IPB, memang CS banget, dan beliau tahu mengenai yang kita bentuk ini. Kita mau, Mas, ini kantor saya punya punya kebutuhan ini. Kira-kira bisa nggak sih Mas IPB jawab? Mas ini, bisa kok kamu jawab ini. Yaudah, coba kamu hubungin ini. Udah ditelepon, Pak, Bu, saya disuruh Pak Rektor hubungin ini. Oh ya, butuh apa? Saya butuh untuk terkait dengan akselerasi agriculture dan lain sebagainya. Oh, ada kok Mas yang meneliti gini. Oke, berapa? 700 juta. Oh yaudah kalau kayak gitu kita selesai. Nah, itu terjadi hanya 15 menit. Itu karena memang kita tahu, kenal. Tapi kan orang yang di luar juga tidak tahu. Nah, kayak habis itu si teman kita ada lagi, dia coba butuh ada terkait dengan dunia digital lah, untuk mapping dan lain sebagainya. Pada saat itu ada perusahaan besar datang, oke, kita pitching. Nah, kebanyakan inventor atau inovator besar itu yang mengambil R&D atau perusahaan itu ya perusahaan-perusahaan besar juga. Seperti itu ya, contohnya ada perusahaan besar itu datang, oke, di pitching dan lain sebagainya, mereka butuh seperti ini, oke. Dengan seperti ini kita mau metode ini dan sebagainya, oke, kebutuhan kita $1 juta. Oke, yaudah. Terus si teman kita bilang, masa sih anak kita nggak ada yang bisa, coba panggil kampus yang lain, kita carikan. Oh ada, yaudah, pitching dan lain sebagainya, coba ini butuh ini Pak, tapi kita harus ada dana operasional, ini apa semuanya, iya berapa kamu butuhkan dan sebagainya. Ini kan sama kan, kata teman saya, iya berapa ya, mahal nggak ya Pak ya 400 juta, maksudnya per juta rupiah, iya semua ini semua, iya, yang satu nawarin $1 juta US, yang satu lagi 400 juta. Nah, sebenarnya itu sih kita meyakinkan itu bisa kok nggak semua. Itu yang kedua. Yang ketiga, terus kita pernah waktu itu kawan saya juga ke Sumatera Utara, dia penyuluhan kepada petani, memberikan penyuluhan dan lain sebagainya. Di akhir sesi ini dia baliklah, ditungguin oleh satu orang. Dia tungguin satu orang, Mas saya bisa ngobrol nggak? Oh iya bisa, boleh ngobrol Mas. Saya ini sebelum ketemu Mas ini saya harus 8 jam. Maksudnya iya, saya harus ngelewatin via darat, habis itu saya harus nyebrang, terus harus kesini lagi, saya nempuh 8 jam. Ya terus kamu ngomong apa? Ya Mas, saya itu lagi menemukan inovasi seperti ini. Inovasi ini udah dikerjakan dan udah dilakukan di kampung saya. Sebenarnya inovasi ini bisa dilakukan dengan ini kan inovasi bagus kan itu. Emang kamu dengan cara apa? Ya Mas, saya pernah kuliah di, saya lupa, UNSU atau mana gitu untuk melakukan ini. Nah, ini bisa menjawab permasalahan yang ada di daerah-daerah lain. Nah, kita melihat ada ketidakadilan dalam artian mereka aja harus menempuh ini untuk bisa ngobrol bahwasanya mereka membuat inovasi. Kalau kita mempunyai ekosistem dan kita mempunyai misalnya salah satu platform ataupun medium untuk ini kan siapapun orang bisa mempunyai hak yang sama untuk memberikan buah pemikiran mereka atau inovasi mereka. Nah, itu sih yang kita coba lakukan. Satu sisi kita memang sedang menyiapkan platform, tapi kita lagi mencoba cari. Tapi platform siapapun bisa buat. Yang lebih terpenting lagi adalah ekosistem. Kita harus tahu dunia industri itu butuh apa, perguruan tinggi bisa apa, baru kita kolaborasikan. Nah, itulah yang kita sekarang coba. Karena dana penelitian kita juga cukup tinggi juga, tapi bagaimana ini juga tepat sasaran, seperti itu. Nah, itulah yang kita coba sekarang lakukan, dan kita berharap
buat dunia industri membuat R&D mereka terus berkembang, karena R&D mereka pun pasti akan terbatas. Tapi kalau mereka ada sebuah medium komunikasi yang kita intens tadi, hubungan baru antara perguruan tinggi dengan ini, kita perguruan tinggi akan menciptakan sistem kompetisi kepada peneliti-peneliti yang lain. Karena mereka misalnya dengan kampus A terus, akhirnya kampus A merasa di comfort zone. Ya udah, saya melakukan ini aja terus. Tapi kalau perusahaan bilang, oke, kalau kamu tidak bisa melakukan inovasi baru untuk membantu efisiensi dari perusahaan yang lain, ya udah, saya masih ada inovator yang lain untuk kampus yang lain. Nah, kita mau menciptakan ekosistem yang seperti itu, kompetitif ya Mas ya. Yang kompetitif. Nah, jadinya adil juga. Jadi siapapun melihat, oke, misalnya ada medium yang rata dengan sisi geografis kita dari Sabang sampai Merauke, mereka pun tahu bisnis case-nya apa. Berarti saya akan meneliti seperti ini, sehingga kita tahu penelitian kita itu memang ada demand-nya. Itu yang membuat sustainable. Nah, terkadang penelitian kita itu dibantu oleh CSR yang hanya short time aja. Hanya dibantu, disuruh ini tolong bantu, ya udah saya bantu, tapi tidak menyelesaikan permasalahan industri di negara kita. Nah, ini yang kita brainstorming dengan teman-teman diaspora di luar, orang kita di luar. Mereka ada satu ilmuwan kita di Dubai. Itu mereka bilang, jadi di sana, negara sana itu perusahaan-perusahaan yang melakukan import diwajibkan menyisihkan 2-3%-nya untuk sebagai dana riset yang dibentuk oleh tim dari pemerintah Dubai, tapi dibuat secara independen. Yang dana risetnya itu menciptakan inovasi-inovasi untuk startup-startup. Tapi kalau startup ini berhasil, itu menjadi hak miliknya dari perusahaan. Instead perusahaan itu keluar uang untuk sebagai biaya pajak mereka keluar untuk menyisihkan R&D, tapi kalau ini berhasil menjadi punya mereka. Jadi itu sebenarnya juga uang investasi juga. Seperti itu. Nah, kita lagi belajar, dan juga kalau kita bicara inovasi ataupun talent inovator ilmuwan kita mau cari di mana sih kalau nggak perguruan tinggi? Emang kita mau cari di warung, ya kan? Kalau kita mau nemuin inovasi kan pasti di tempatnya ya di kampus. Itu bukan di warung, bukan di toko dan lain sebagainya. Nah, tapi bagaimana kampus ini melihat ekosistem ini, gitu. Nah, inilah yang kita lagi mau coba, dan kita yakin ini apa sih benang merah, maksudnya ini kan lagu lama. Kita ini kan cuma orang yang punya nekat dan punya nggak tahu masa lalu. Jadi kita ini masalahnya apa, benang merah apa ya sih. Buat kita sih trial improve pasti akan ada. Bukan trial error, tapi trial ini apa kita improve, ini kita improve. Nah, kita sekarang dalam proses seperti itu. Jadi kita butuh dari kampus menjadi kompetitif. Tadi misalnya penelitian itu ke depan, ya kita akhirnya buatkan sebuah project yang mana dibutuhkan oleh dunia industri. Dan terkadang dunia kampus pun hanya bisa membuat prototype. Begitu dibilang buat dunia industri, yaudah saya setuju buat ini, tolong buatkan 100 gitu. Nggak bisa, kami kan cuma 1. Nah, ini sih berarti kan ini harus ada kita pikirkan bagaimana nih cara keluarnya dari sini. Kita harus gandeng UMKM atau industri kecil untuk scaling up seperti itu. Wow. Dan ini akan kejadian sebentar lagi ya Mas ya? Insya Allah. Butuh bantuan Sino. Juga semuanya juga bisa bantu. Karena ini kerja ramean ini. Iya, ya memang ini buat inspirasi teman-teman yang nonton. Jadi sebenarnya sudah ada gerakan ke sana dan kita sama-sama harus membantu gitu. Bahkan mungkin segampang misalnya ya, maksudnya saya berpikir blow on aja gitu. Misalnya punya adik yang akan kuliah, terus akan skripsi, akan menentukan judul skripsinya. Paling enggak dibukakan pikirannya bahwa jangan ngerjain skripsi itu yang asal jadi gitu loh, asal lulus asal kelar, asal A gitu misalnya. Coba cari sesuatu yang misalnya potensial untuk yang industri-industri sekarang sedang tackle gitu loh. Dan memang benar butuh platform kan. Mungkin kalau misalnya mungkin kalau gaya lama mungkin simposium gitu ya Mas, mungkin kolokium gitu ya. Cuman mungkin karena ini sifatnya digitalisasi sekarang ini ya memang. Tapi apakah concernnya ke sana? Apakah bentuknya nanti platformnya akan menjadi platform website? Salah satunya tapi jawaban yang ininya adalah ekosistem sih. Mau platform siapapun bisa buat seperti itu. Tapi ekosistemnya, karena ini kan hal yang berbeda nih, penelitian dan juga perguruan tinggi, dan juga ada isu trust paten dan lain sebagainya. Nanti udah selesai ini paten siapa yang ngurusin, itu kita juga lagi mikir. Yang pertama, yang kedua, terus kita bicara buat perusahaan apa insentifnya, pajaknya bagaimana. Kita mau ngobrol sama orang pajak,
Bu Menteri juga bilang mereka punya target pajak harus sekian, kan seperti itu. Kalau buat perusahaan ya apa untungnya saya harus R&D. Nah, kita lagi coba ngobrol, kita lagi mencari benchmark negara-negara luar, China dan SBY itu seperti apa, bagaimana bisa membuat ekosistem seperti itu. Nah itu sih kita bertahap, kita tidak mau terlalu hanya one shot aja, hanya bisa ini, tapi situ selanjutnya tidak bisa. Nah kita mau coba bertahap, oke dari sini stepnya seperti apa, bagaimana kampus bisa menjadi ruang belajar di perusahaan, terus perusahaan bisa mengajar, jadi transfer knowledge itu kan sebagai cost. Nah itu sih bertahap setelah ini, terus bagaimana menjadi ada project prototype yang bersama berkolaborasi dengan sistem seperti ini. Nah jadi kalau misalnya hanya platform siapapun bisa buat, tapi ekosistemnya itu yang perlu yang kita mau hidupkan hidupkannya seperti itu, benchmarknya seperti apa, SDM, dan juga merubah mindset ini yang agak memang perlu waktu, merubah mindset bagaimana inovator kita, ilmuwan kita berpikiran tidak lagi seidealis sekarang, tidak berpikir seegois sekarang, ataupun mempunyai dunia sini bahwasanya ini loh di dunia luar sekarang seperti ini. Bagaimana kalian sekarang tidak lagi berpikir hanya kemarin kalau kita ngobrol sama Widya, bagaimana mereka itu mau neliti itu karena mau naikin status pendidik, status mengajarnya dari jadi guru besar lah dan sebagainya. Itu kan ada eselon. Bukan itu strata itu loh, strata 1 kayak PNS ini kan? Kayak ininya mereka kan. Scoring PNS itu. Jadi kalau udah meneliti paper sekian kayak gitu. Nah itu kita mau merubah. Nah itu kan butuh waktu. Nah itu kita mau menggeser itu sih sebenarnya juga gitu. Jadi memang ini pekerjaan besar, jadi butuh semuanya sih. Kita nggak tahu ya. Saya apapun saya bantu Mas. Siap. Maksudnya gitu pasti. Ini PR kita bersama. Apapun demi kelancaran. Maksudnya ini adalah maksudnya dari segi universitas saya juga dapat ngeluarin penelitian yang banyak. Ya ketika ekosistemnya udah bagus ya Mas ya. Dari segi perusahaannya juga bisa membuat teknologi yang lebih efisien mungkin aktualisasi kita siap membantu apapun. Karena kita yakin kok anak kita tuh bisa, nggak mungkin enggak. Itu sih, makanya itu punya keyakinan. Makanya begitu kita tanya misalnya kampus, kamu punya berapa inovator, ini pakai tenda berapa? 1000. Dari 1000 data inovator mana dipakai perusahaan? Belum sih Pak. Oke. Tapi itu kan harta karun sebenarnya dari tanda kutip kan, sehingga kalau kita bisa tampilkan sevisual atau semenariknya secara digital, perusahaan melihat ini loh ada yang melakukan ini. Nah nanti kita juga berpikir, karena kita juga diamanahkan oleh Kemendikbud, kita cari peran dari pemerintah apa yang bisa hadir di situ. Mana yang kita bisa menjembatani tadi, mengurus paten kah, mengurus haki, birokrasinya digampangin gitu kan, jadinya sisinya dua-duanya enak gitu loh. Nah kita lagi sekarang coba komunikasi dengan HIPMI, dengan Kadin, dengan asosiasi-asosiasi lain supaya ini menjadi kerjaan bersama gitu. Wow. Gila. Itu di luar aktivitas, jadi saya nggak ada hubungan dengan kerjaan saya, tapi ini zero ataupun ruang aktualisasi sih. Iya. Itu makanya kita pikir udah kalau udah panggilan tadi bilang ini panggilan merah putih, ya udah mau gimana lagi kita ya kan. Paling tidak kita nanti bisa cerita sama anak cucu kalau kita udah pernah melakukan itu, udah selesai tugas kita gitu. Atau kan kita semua akan meninggalkan legacy kan. Betul. Itu tadi Mas Mahir Bayasud. Ini pertanyaan gak ada dipakai pasti saya. Ini benar-benar Mas Mahir ini memang terjun dari orang yang, maksudnya tadi juga dia cerita mengamati orang yang sangat miskin sama orang yang sangat kaya. Betul. Gitu. Semuanya dia temui gitu, dan benar-benar social base banget ya ini. Problem yang diselesaikan itu kan social base, kemudian pendekatannya juga secara sosial, kemudian juga permasalahan-permasalahan yang ada di sistem ya Mas ya, mungkin saya bilang, karena kan ada sistem yang menghasilkan harta karun, tapi juga kita punya industri yang sedang mencari ide gitu loh. Jadi memang harusnya ini bisa dikoneksikan. Memang balik lagi ke kita, maksudnya koki sih dalam cara kita menangani, kita melihat tuh dari angle yang mana kayak gitu. Kayak contoh kayak sosial kayak gitu, saya ngelihat angle-nya anak-anak jalanan di sweeping, dimasukin mobil tahanan itu, dibawa ke panti, rehab, diberikan pensuluhan, udah habis itu balik lagi, selesai. Balik lagi ke jalanan kan? Jalanan lagi.
melakukan hal-hal yang kemarin lagi. Iya, kemarin lagi, gitu. itu ngulang lagi. Nah, buat kita itu tadi sustainability project mereka itu. Jadi ya itu seperti memang kita lihat ini apa buat kita kan sebagai anak muda kan challenge kita kalau kayak gitu kita cari angle yang berbeda. Kita mengajarnya, penyuluhannya seperti itu. Nah, kayak ini kan contoh lagi. Ini dunia udah seperti ini. Nah, yang belum apa nih angle yang mana? Nah, kita tipikal orang yang haus belajar dan kebetulan kita sempat belajar di luar, punya teman-teman itu kita tanya tuh di luar seperti apa, ini seperti jadi kita tahu mana yang bisa kita lakukan, mana yang tidak, kita tinggal comot-comot aja. Seperti itu. Dan itulah gunanya networking ya. Iya tadi. Punya teman di berbagai king. Iya. Kita nggak perlu ke Belanda untuk tahu Belanda seperti apa. Tinggal tanya teman kita yang tinggal di Belanda. Dan orang-orang kita hebat udah semua di sana itu kita amazing. Nanti kalau misalnya itu kita kan suka Zoom ya. Nanti kapan aku undang ya. Jadi kita belajar, jadi kita belajar besok ini sama Dubai, terus sama Jerman. Jadi sama orang-orang yang memang, dan orang-orang kita di luar kan memang kalau bekerja di sana memang posisinya strategi semua. Karena kan peraturan EU itu kalau mereka mempekerjakan orang di luar EU, apa sih yang membuat mereka tidak ada di EU? Jadi memang mereka ada peraturan yang memprotek seperti itu. Jadi dari orang top sih. Persis kayak di Australia itu, jadi mereka punya list kebutuhan pekerjaan sekian karena memang di situ di pekerjaan itu memang pada nggak mau, either nggak mau atau nggak ada. Jadi memang seperti itu ya Mas Suasana kerja aku dulu beasiswa Belanda karena memang alumni tekniknya sedikit, jadi teknik lingkungan aku dikirim ke sana gitu. Jadi seneng banget kalau kita bisa diajak sih. Bisa memperluas jaringan dan karena nanti kita butuh juga terkait media memberitahu bahwasannya ini loh ada grant penelitian seperti dan ini dibutuhkan dunia industri dan kita butuh semua sektor sih. Gitu. Kerja sama semua sektor. Dan saya rasa itu tadi Mas Mahir 3 hal yang sedang difokuskan sekarang ya. Mungkin anak jalanan udah running sendiri yang udah running otomatis ya. Nanti dedekannya nanti mau 1 tahun sebelumnya itu. Balik lagi ke kantor imigrasi Mampang. Cuman ya gila gitu, maksudnya benar-benar kisah hidupnya sangat-sangat menginspirasi saya dan Ines juga yang pasti ya. Dan mungkin semoga menginspirasi teman-teman di sana. Mungkin itu saja Mas Mahir, terima kasih banyak atas waktunya. Kehormatan. Terima kasih terima kasih Mas. Kita punya Mas Mahir bisa mampir ke sini terus memberi kita kesempatan untuk ngobrol bareng, direkam juga. Wah, ini luar biasa. Di Indonesia butuh banyak orang-orang seperti Mas Mahir Bayasud. Nanti kalau misalnya ini udah mulai berjalan dan tampaknya nanti ada orang-orang yang bisa menginspirasi, nanti saya bisa mereferensikan untuk bisa ngobrol-ngobrol siap. Kayak Mas Hoirul itu kita yang lagi jajakin untuk bikin proyek bersama ini, dia yang penemu 4G. Orang Indonesia yang di Jepang. Dia sekarang udah pindah di sini. Nah, dia lagi nyiapin 6 sampai 7G. Karena 6 atau 7G. Karena dulu kan katanya ketika yang lainnya pada riset 4G, Huawei riset 5G. Sekarang dia risetnya 7G. Nah, kita lagi bikin coba project bagaimana menjawab tantangan pembelajaran jarak jauh ini kepada anak-anak bangsa yang di pedalaman yang tidak mendapatkan sinyal. Kita lagi mencoba menggabungkan itu perguruan tinggi untuk membuat sistemnya, dia membuka BTS-nya, jadi ini kita kolaborasikan sih gitu. Wow, luar biasa sekali. Ini itu nanti berseris. Kita kalau misalnya boleh direpotkan, kita nanti coba dengan Ayo untuk kolaborasi series terkait dengan senang hati Mas. Kita kan inovasi soalnya tadi. Itu dia. Kita senang banget bisa ngobrol, banyak orang yang bisa kita ngobrol, kita malah jadi makin ini gitu. Terbuka ya pikirannya ya. Happy sekali Mas kalau kita diajak ngobrol kayak gini nih. Oke. Gitu dulu Mas Mahir. Nanti kita mungkin akan ngobrol lagi dan mungkin Mas Mahir bisa kita undang lagi untuk ngobrol yang lain ya. Mungkin ada project yang lain atau mungkin ada apalagi kita gantian kita yang repotin. Terima kasih Mas Mahir. Ini dia Mas Mahir Bayasud. Kita Ayo Inovasi sign out dari sini. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum.